Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu penguji yang kami hormati, sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Rahmat Hidayat, kelahiran Padang tanggal 17 Januari tahun 1984, tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sekarang bertugas di Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Nusirwan Muin, MSI MM, sebagai promotor, dan Bapak Dr. Alexami SEMM sebagai kopromotor yang telah membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan disertasi dan bisa melaksanakan seminar hasil penelitian pada hari ini. Adapun judul disertasi saya adalah pengaruh efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen organisasional serta implikasinya pada kinerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Alasan saya memilih judul ini adalah tentang pentingnya pendidikan di perguruan tinggi, bahwa dalam perguruan tinggi berharap akan terciptanya sebuah good university governance, yang mana dalam good university governance ini adanya administrasi yang baik dan pengelolaan yang baik pada perguruan tinggi sehingga menghasilkan hasil yang baik juga. Kemudian kinerja dosen yang ada di perguruan tinggi Kabupaten Bekasi dan Karawang yang belum mencapai target yang ingin dicapai. Kemudian tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, dan aturan terbaru dosen dalam BKD dan Sister, bahwa kewajiban seorang dosen itu adalah sebagai menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian ada hal-hal yang menunjang kemampuan dosen dalam hal yang namanya disebut dengan penunjang. Langsung saja, di dalam penelitian ini kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, tidak tercapainya target pelaksanaan dalam tridharma dosen. Kemudian masih banyaknya dosen yang lama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. Masih banyaknya dosen yang hanya dalam penelitiannya belum pernah mempublish sama sekali penelitiannya di jurnal yang terakreditasi, dan beberapa identifikasi masalah yang lainnya. Maka dari beberapa hal tersebut kami menentukan judul penelitian adalah tentang kinerja dosen, yang dipengaruhi oleh efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan, dengan variabel interveningnya yaitu komitmen organisasional. Dari beberapa pendapat para ahli, maka disintesiskan bahwa kinerja dosen itu adalah ketercapaian dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik dalam sebuah perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan kewajibannya dalam mengabdi kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja dosen, maka ditetapkan dimensi dan indikator, yaitu pendidikan, pengabdian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang. Sedangkan komitmen organisasional, dari beberapa pendapat para ahli disintesiskan bahwa komitmen organisasional dalam penelitian ini adalah kecenderungan seorang pegawai untuk lebih bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya karena kecintaan pada organisasi tempat dia bekerja, dengan dimensinya yaitu afektif, kontinu, dan normatif. Sedangkan efikasi diri, dari beberapa pendapat para ahli disintesiskan bahwa efikasi diri adalah
keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu, sehingga individu tersebut mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Efikasi diri dengan dimensi tingkat kepercayaan diri, kekuatan percaya diri, dan juga hal yang bersifat umum. Selanjutnya, manajemen talenta. Dari pendapat para ahli disintesiskan bahwa manajemen talenta itu adalah proses organisasi untuk mengidentifikasi, merekrut, melakukan seleksi, melatih dan mengembangkan serta mempertahankan karyawan yang memiliki bakat dalam kinerjanya untuk meningkatkan produktivitas serta memenuhi kebutuhan karyawan berbakat saat ini dan masa depan. Dengan dimensi rekrutmen, pengembangan karir, penghargaan dan perencanaan strategi. Kemudian perbaikan berkelanjutan, disintesiskan bahwa perbaikan berkelanjutan adalah proses perbaikan yang direncanakan secara terus-menerus oleh sebuah organisasi, institusi yang dilaksanakan oleh semua elemen dalam organisasi tersebut. Adapun dimensinya adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen-dosen tetap perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bekasi dan Karawang sejumlah 412 dosen. Kemudian sampelnya dengan menggunakan rumus Lovin menjadi 203 dosen. Penelitian ini dengan menggunakan Sam-Ristrel. Maka hal pertama yang dilakukan adalah survei tentang responden, bahwa di antara semua responden pria berjumlah 123 orang atau 60,6%, wanita sebanyak 80 orang atau 39,40%. Kemudian dalam segi pendidikan, semua dosen berpendidikan S2 dan S3, dengan S2 baru 16 orang atau 9,2%. Dalam observasi tentang jabatan fungsional, bahwa kebanyakan dosen berada dalam pangkat asisten ahli sebanyak 87 orang, guru besar hanya 1 orang, kemudian yang paling besar asisten ahli, kemudian yang kedua adalah tenaga pengajar. Kemudian setelah mengobservasi dosen, karakteristik dosen, kemudian mengadakan analisis deskriptif tentang responden, bahwa dalam jawaban responden yang sudah didapat melalui kuesioner, bahwa dalam variabel efikasi diri rata-rata dalam variabel efikasi diri ini, dalam dimensi yang pertama rata-ratanya berjumlah 3,42, dimensi yang kedua 3,46, dan dimensi yang ketiga adalah 3,36. Jadi rata-rata atau means pada variabel efikasi diri sebanyak 3,41. Means pada variabel manajemen talenta 3,37, dan min pada variabel perbaikan berkelanjutan 3,33, min pada variabel komitmen organisasional 3,37, dan min pada kinerja dosen yaitu 3,27. Langkah kedua adalah mengadakan uji masing-masing variabel. Pada konstruk manajemen efikasi diri didapatkan hasil bahwa indikator good of fitness-nya yang pertama adalah GFI, yang apabila hasilnya lebih besar daripada 0,90 maka dianggap baik. Dan hasilnya didapat di sini adalah 0,95.
Ramsey-nya apabila lebih kecil daripada 0,8 dianggap baik, maka di sini hasilnya adalah 0,07. Berarti kesimpulannya adalah good fit. Kemudian NFI, AGFI, RFI, EV dan CFI-nya juga good fit. Untuk konstruk manajemen talenta semua hasilnya juga good fit kecuali AGFI-nya dengan jumlah 0,88, maka ini termasuk dalam marginal fit menurut perhitungan yang sudah didapat. Kemudian dalam konstruk manajemen talenta semua indikator menunjukkan bahwa dalam hasil valid dan reliable, begitupun efikasi diri juga valid dan reliable. Kemudian dalam perbaikan berkelanjutan, konstruk perbaikan berkelanjutan, semua hasil indikator good of fitness-nya mulai dari GFI, Ramsey dan lain-lainnya semuanya dalam hasil good fit. Dan dalam loading factor, kemudian error dan t-value-nya menunjukkan bahwa perbaikan berkelanjutan hasilnya valid dan reliable. Begitupun kinerja dosen, hasil good of fitness-nya dari GFI, Ramsey dan selanjutnya hasilnya menunjukkan good fit. Begitupun dalam pengujian loading factor, error dan t-value-nya semuanya hasilnya menunjukkan bahwa indikator dimensi dan indikator variabel kinerja dosen valid dan reliable. Komitmen organisasional juga valid dan reliable. Selanjutnya adalah pengujian secara keseluruhan. Dalam model hybrid full SEM dapat kita lihat bahwa efikasi diri terhadap komitmen organisasional loading faktornya min 0,03. Manajemen talenta terhadap komitmen organisasional dengan loading faktornya 0,92. Perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen organisasional loading faktornya 0,01. Efikasi diri terhadap kinerja dosen loading faktornya min 0,05. Manajemen talenta terhadap kinerja dosen 0,72. Kemudian perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dosen 0,01, terhadap kinerja 0,08 dan komitmen organisasional terhadap kinerja 0,26. Sedangkan loading faktornya, t-values-nya, efikasi diri terhadap komitmen organisasional min 0,40, terhadap kinerja dosen min 0,87, manajemen talenta terhadap komitmen organisasional 11,97, terhadap kinerja dosen 5,35, perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen organisasional 0,16, terhadap kinerja dosen 1,30. Maka dapat kita ketahui bahwa pengaruh efikasi diri terhadap komitmen organisasional min 0,40, maka tidak ada pengaruh antara efikasi diri. Pengaruh efikasi diri dan komitmen organisasional sangat minim sekali. Pengaruh efikasi diri terhadap kinerja organisasi juga minim. Pengaruh manajemen talenta terhadap komitmen organisasional besar, berarti terjadi pengaruh yang positif dan signifikan. Begitupun terhadap kinerja dosen ada pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen organisasional dan kinerja dosen terjadi pengaruh yang minim dan tidak signifikan.
Dari hasil goodness of fit-nya diketahui bahwa GFI, RMCA, NNFI, NFI, dan ACFI, dan seterusnya semuanya dalam hasil dengan kesimpulan good fit. Selanjutnya kita adakan uji simultan bahwa dalam model struktural 1 didapatkan hasil pengaruh komitmen organisasional dari efikasi diri, perbaikan berkelanjutan, dan manajemen talenta dengan R kuadratnya sebanyak 0,85. Berarti pengaruh efikasi diri, perbaikan berkelanjutan, dan manajemen talenta secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional dengan nilai 85. Sedangkan model struktural kedua, kinerja dosen dari komitmen organisasional, efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan sebesar R kuadratnya sebesar 93. Berarti besar pengaruh simultan komitmen organisasional, efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dosen sebesar 93. Dari uraian di atas kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis 1 yang mengatakan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja dosen ditolak, dengan HA ditolak dan HO diterima karena koefisiennya sebesar 0,03, t-value-nya min 0,40, sedangkan kriterianya sebesar 1,96. Maka kesimpulannya hipotesis ditolak, HO diterima, dan HA ditolak. Kemudian hipotesis kedua, manajemen talenta berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0,92, kemudian t-value 11,97 dengan T kriteria 1,96, maka diambil kesimpulan bahwa hipotesis diterima, HA diterima, dan HO ditolak. Sedangkan perbaikan berkelanjutan dengan koefisien jalurnya 0,01 dan t-value-nya 0,16 dengan T karakternya kriterianya 1,96, maka disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima, berarti hipotesisnya ditolak. Selanjutnya, efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan secara bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan F hitungnya sebesar 85 dan F tabelnya dengan F hitungnya 3,90 dengan F tabelnya 2,24, maka dengan hal tersebut disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Selanjutnya, hipotesis efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja dosen dengan jalur koefisiensi min 0,08 dengan T values-nya 0,87 dengan T karakternya kriterianya 1,96, maka hipotesis ditolak, HA diterima, HO diterima, dan HA ditolak. Kemudian manajemen talenta dengan jalur koefisiennya 0,72 dengan T value-nya 5,35 dengan T kriterianya 1,96, maka disimpulkan hipotesis diterima dan HO ditolak. Kemudian perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dosen dengan jalur koefisiennya 0,08 dengan T value-nya 1,20, maka disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, HO diterima. Kemudian komitmen organisasional terhadap kinerja dosen dengan jalur hasil jalur koefisiennya 0,40 dan T values-nya 1,99 digenap menjadi 2,00 dengan T kriterianya 1,96, maka disimpulkan hipotesisnya diterima. Dan terakhir, pengaruh efikasi diri, manajemen talenta, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen organisasional terhadap kinerja dosen dengan jalur koefisiennya 0,93, T value-nya 3,06 dengan T hitungnya 2,40, maka dengan
tersebut disimpulkan bahwa hipotesis diterima, HA diterima dan HO ditolak. Kemudian pengaruh langsung dan tidak langsung antara efikasi diri terhadap kinerja dosen dengan hasil 2,50%, sedangkan tidak langsung sebesar 7,8%, maka disimpulkan bahwa efikasi diri pengaruh tidak langsung antara komitmen organisasional lebih besar daripada pengaruh langsung, maka bisa dikatakan bahwa komitmen organisasional merupakan variabel yang memediasi efikasi diri terhadap kinerja dosen. Dalam manajemen talenta, pengaruh langsung 51,8% dan komitmen pengaruh tidak langsungnya 23,92%. Berarti pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka disimpulkan bahwa komitmen organisasional tidak memediasi antara manajemen talenta dan kinerja dosen. Kemudian dalam perbaikan berkelanjutan, pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, maka disimpulkan bahwa komitmen organisasional memediasi antara perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dosen. Dari hasil tersebut kita ambil kesimpulan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja dosen, manajemen efikasi diri dan perbaikan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen, efikasi diri dan perbaikan berkelanjutan tidak juga berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Sedangkan manajemen talenta berpengaruh terhadap komitmen organisasional dan berpengaruh juga terhadap kinerja dosen. Sedangkan dari hasil secara simultan bahwa efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja dosen. Begitu juga efikasi diri, manajemen talenta, dan perbaikan berkelanjutan serta komitmen organisasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja dosen. Dari pembahasan DAPAS kita ambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan komitmen organisasional, pengaruh ketiga variabel efikasi diri dan manajemen talenta dan perbaikan berkelanjutan mampu menjelaskan perubahan peningkatan variabel komitmen organisasional dengan kontribusi R kuadrat sebesar 85 dengan variabel dominan adalah manajemen talenta dan dimensi penghargaan adalah indikator yang paling merefleksikan. Kemudian penelitian ini dikemukakan, maka implikasi dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang direfleksikan dari komitmen seorang dosen, yang direfleksikan dari dimensi kebanggaan dan akan perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharmanya. Juga diharapkan perguruan tinggi pengelolanya diharapkan bisa memperbaiki dan memupuk kepercayaan diri seorang dosen, terutama dalam mengerjakan sesuatu hal yang baru dan lebih menantang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang dosen, baik dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga segala sesuatu yang menunjang karir mereka sebagai seorang dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.